Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rumah belajar di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Suci Pratiwi Agustin, biasa dipanggil Ibu Suci. Saya guru IPA di SMP YPUI Jakarta. Topik video pembelajaran kali ini adalah getaran. Pernahkah kalian mendengar tentang getaran? Apa sih definisi getaran dalam fisika? Apa bedanya getaran dengan gerak biasa? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita akan membahasnya pada video kali ini. Nah, sebelum Ibu menjelaskan materi, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa terlebih dahulu di dalam hati agar ilmu yang kita peroleh mampu Allah berkahi dan bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Amin. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, langsung saja. Ibu pada kali ini akan menjelaskan mengenai konsep getaran. Kalian tahu nggak sih apa itu getaran dalam fisika? Ibu nggak akan langsung menjelaskan secara teoritis ya. Jadi Ibu ingin kalian melakukan suatu eksperimen sederhana di rumah masing-masing. Alat dan bahan yang bisa kalian temui di rumah masing-masing. Kalian punya meja kan? Ya pasti punya ya. Nah kemudian sudah meja kalian siapkan. Alat yang kedua adalah penggaris. Penggaris punya juga kan, karena kan di matematika sering digunakan. Meja sudah ada, penggaris sudah ada. Kalian lihat gambar yang ada di samping Ibu. Nah, kalian meletakkan penggaris tersebut di atas meja. Bagian ujung penggaris kalian tarik ke bagian bawah. Kemudian apa yang terjadi? Ya, betul. Penggaris tersebut akan melakukan gerakan bolak-balik. Kemudian Ibu akan tanya kepada kalian, lalu apa sih definisi getaran itu? Ada yang sudah mengerti dari percobaan yang telah kalian lakukan? Ya, tepat sekali. Jadi, getaran itu adalah gerakan bolak-balik melalui suatu titik kesetimbangan. Jadi, apa bedanya getaran dengan gerak biasa? Yang membedakan getaran dengan gerak biasa ada dua hal, yakni gerakannya secara periodik atau bolak-balik, dan yang kedua melalui titik kesetimbangan. Jadi kita bisa tarik kesimpulan bareng-bareng bahwasannya definisi dari getaran adalah, ayo adik-adik coba sebutkan. Definisi dari getaran adalah gerakan bolak-balik melalui suatu titik kesetimbangan. Oke, sudah paham ya definisi dari getaran? Nah, sekarang Ibu ingin kalian mengamati hal-hal di sekitar kalian yang berhubungan dengan konsep getaran. Apa ya? Coba pikirkan. Ibu kasih waktu 10 detik. Oke, udah selesai waktunya. 10 detik sudah terpikirkan? Ya. Bagian contoh dari getaran yang paling dekat dengan kita, coba amati tubuh kita. Sudah diamati kira-kira apa ya? Oh ya, coba kalian pegang bagian tenggorokan kalian seperti ini. Oke, sudah. Terus kalian mengatakan huruf A. A. Apa yang kalian rasakan? Ya, betul. Kalian merasakan ada getaran di bagian tenggorokan kalian, karena kan pita suaranya bergetar. Kemudian apa lagi ya? Ada yang hobi bermain musik. Nah, kalau kalian biasa memainkan gitar, ketika kalian petik senar gitarnya, untuk adanya suara, senar gitar itu akan bergetar. Tepat sekali. Nah, itu adalah contoh-contoh getaran yang ada di sekitar kita. Atau kalian pernah merasakan gempa bumi? Nah, gempa bumi juga di sana ada getaran yang terjadi ya. Getaran pada bagian kerak bumi. Ada getaran seismik yang terjadi. Nah, itu tadi sudah definisi getaran sudah, beberapa contoh sudah. Kalian bisa amati contoh lebih banyak lagi di sekitar kalian agar semakin paham. Yang menemukan contoh selain yang Ibu sebutkan, silahkan isi di kolom komentar di bagian akun @mode masing-masing. Ibu akan beri nilai tambahan, oke? Nah, dari definisi sudah Ibu jelaskan, contoh-contohnya sudah. Sekarang biasanya ada rumus apa saja sih di konsep getaran? Biasanya dalam getaran muncul dua pertanyaan. Kalau nggak frekuensi getarannya berapa? Yang satu lagi yang ditanyakan periodenya berapa? Kalian udah tahu nggak nih definisi dari frekuensi dan periode? Oke, Ibu akan jelaskan ya. Jadi, frekuensi itu definisinya adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam suatu waktu. Jadi,
Banyaknya getaran yang terjadi dalam suatu waktu punya nama keren. Nama kerennya itu frekuensi. Terus simbolnya kayak gimana? Simbolnya itu dilambangkan dengan F kecil. Jangan ketuker-tuker sama F besar ya. F besar masih ingat nggak apa? Simbol untuk apa? Ya benar. F besar itu simbol untuk gaya. Besaran gaya punya satuan yang namanya Newton. Sedangkan kalau F kecil itu besaran untuk frekuensi dan dia punya satuan yang bernama Hertz. Ya, betul sekali. Jangan ketukar-tukar ya antara F kecil dan F besar. Karena F kecil dan F besar dalam fisika mempunyai makna yang berbeda. Nah, kemudian apa definisi dari periode? Ibu akan jelaskan melalui gambar di sini. Di sini kan ada gambar suatu grafik koordinat, ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini ada titik mula dan titik akhir. Titik mula dan titik akhir tersebut membentuk satu getaran, yakni terdiri dari satu bukit dan satu gelombang. Ketika sumbu X ibu jadikan sebagai satuan waktu, maka ini dinamakan dengan periode. Jadi, definisi dari periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran. Terima kasih. Pembelajaran hari ini Ibu akhiri. Semoga ilmunya bermanfaat dan semangat selalu dalam belajar. Jangan pernah lelah dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.